Halo boys and girls, piye kabare? Masih suka stalker sosial media mantan? Udah gak zaman cok, kayak saya dong, telepon langsung ke mantan minta ketemu. Ternyata nomorku sudah diblok. Asyuk. Masih bersama Nugi, kali ini saya akan membahas film tahun 2020 yang menceritakan tentang wanita terjebak hubungan abusif dengan kekasihnya dan setelah itu dia diteror sosok tak kasat mata. Oke, tanpa banyak basa-basi, jangan lupa siapkan kopi dan singkong rebusnya. Salam kenyot. Adegan dimulai Cecil sedang berada di rumah temannya yang bernama James, yang berprofesi seorang detektif. James sendiri single parent dan mempunyai putri bernama Sydney. Sementara itu Cecil di rumah James tampak ketakutan dan mengalami trauma berat. Ketika Cecil melangkahkan kaki keluar rumah untuk mengambil surat di halaman rumah, dia ketakutan dan akhirnya kembali masuk ke rumah itu. Namun James menyadari dan memaklumi hal yang dialami Cecilia. Tak selang lama Emily mengunjungi rumah James dan dia memberitahu tentang kabar tewasnya Adrian kepada Cecil. Cecilia terkejut antara percaya dan tidak percaya tentang kabar itu. Hey, Ternyata sebelumnya Cecil menaruh obat diazepam pada air minum Adrian. Kemudian Cecil kabur dibantu dengan kakaknya yaitu Emily. Namun di saat Emily menjemput Cecil, ternyata Adrian mengikuti Cecilia dan hampir menangkap Cecilia, namun Emily tancap gas dan berhasil lolos dari Adrian. Open the fucking door! Kemudian Cecil menceritakan kepada James dan Emily kalau dia mendapatkan perlakuan yang tak mengenakan saat bersama Adrian di rumahnya. never be able to get away from him, so. He would hit you? Cecil juga sering mengonsumsi obat pengontrol kehamilan tanpa sepengetahuan Adrian, yang bertujuan agar Cecil bisa lepas dari kungkungan kekasihnya. I took birth control without him. And you're safe. Singkat cerita, Cecil memberanikan diri mengambil beberapa surat di kotak surat dan salah satu surat ditujukan pada Cecil, yaitu surat undangan tentang harta warisan dari Adrian. Hey, see. Setelah itu Cecil ditemani Emily menghadiri undangan Tom, yaitu adiknya Adrian yang berprofesi sebagai pengacara. As the appointed attorney representing to read a prepared statement. Melalui bantuan Tom, Cecil mendapatkan harta warisan dari Adrian sebesar 5 miliar. Kemudian Cecil mendatangani surat warisan tersebut. You're getting $5 million. Setibanya di rumah James, Cecil memberi kejutan hadiah buat James dan putrinya, yaitu biaya masuk sekolah favorit Sydney di Parsons. Ta-da! Oh, I called the account Parsons. Namun setelah itu, kejadian tak mengenakan Cecil alami. Ia kerap dihantui oleh sosok tak terlihat yang dia yakini sebagai sosok Adrian. you saw footprints? Yes, I saw on the sheets. Tak selang lama Cecil dan James mendatangi Tom di kantornya. Cecil mencoba meyakinkan Tom bahwa Adrian belum tewas, dan dia menggunakan teknologi terbaru ciptaannya untuk menerornya. A sign. So that I'd know he has figured out a way to be invisible. Tetapi, Tom menolak gagasan tersebut dan menunjukkan bukti foto bahwa kakaknya Adrian sudah tewas.
I have a pile of ashes in the box that would... He's gone, Cecile. Kemudian Cecil mendatangi rumah Emily, namun Emily tiba-tiba marah dan kecewa terhadap Cecil. Yang ternyata Emily menerima email dari Cecil yang isinya menyinggung perasaan Emily. Namun Cecil menyangkalnya melakukan hal itu. Oh, how quote unquote suffocate. Someone is doing this. Setelahnya, sosok tak kasat mata itu menyerang Sydney. Merasa marah dan menuduh Cecil yang melakukan hal itu, James dan Sydney meninggalkan Cecil sendirian di rumah. Never do that, James. It was him. He's here. Cecil kemudian mencoba berbagai cara untuk menangkap sosok tersebut. Kemudian Cecil mencoba menelepon nomor Adrian, namun ternyata HP Adrian bergetar di loteng rumah James. Where are you? Tak selang lama Cecil menyelidiki dan benar dia menemukan HP-nya. Kemudian Cecil mendapat pesan di HP Adrian yang bertulis surprise. Tiba-tiba Cecil merasakan kehadiran sosok itu dan setelahnya ia menumpahkan cat putih pada sosok tersebut dan menjadikannya terlihat untuk sementara. Namun sosok tersebut menjadi ganas dan mulai menyerang Cecil. Ia terbanting berulang kali sebelum mampu keluar dari rumah dan menaiki gokar. Cecil kemudian pergi ke rumah Adrian untuk menginvestigasi laboratoriumnya dan kemudian menemukan sebuah kostum yang dapat membuat pemakainya menjadi transparan. Dan Cecil menyembunyikan kostum itu di ruang ganti rumah Adrian. Tak selang lama, sosok tersebut kembali menyerang Cecil. Namun ia segera menyelamatkan diri dan memutuskan untuk bertemu dengan Emily. Meet me tonight, if you can, in a public. Mereka kemudian bertemu di sebuah restoran, dan Cecil mengatakan tentang keberadaan Adrian. And I need you to believe what I'm about. That Adrian is stalking. Tiba-tiba sosok tersebut menyayat leher Emily dan menaruh pisau di tangan Cecil, menjadikannya seorang pembunuh. Cecil kemudian diinterogasi detektif dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Dan petugas memberitahi bahwa ia tengah hamil. I wanted to talk to you about something. Did you know that you were pregnant? Mendengar hal tersebut, kemudian Tom menemui Cecil dan menawari dia untuk membebaskan dari segala tuduhan pembunuhan. Namun ia harus melahirkan anak yang dikandungnya dan kembali ke Adrian. He was always going to find you, no matter what he had to do. A life just like your old one with Adrian. Dan ternyata selama ini Tom bekerja sama dengan Adrian untuk memalsukan kematiannya. Tanpa berpikir panjang, Cecil langsung menolak tawaran Tom. Agree to have the baby. Sebelum Tom pergi, Cecil mengambil pena dan bekas permen karet yang menempel di meja tersebut. We'll be watching. Setelah kembali di kamarnya, Cecil yang punya rencana untuk memancing keberadaan sosok tersebut dengan cara bunuh diri. Akhirnya Cecil mengetahui posisi sosok tersebut. Kemudian Cecil menusuk sosok tersebut berulang kali sehingga menyebabkan kerusakan pada kostum itu.
Sosok itu berusaha kabur dan Cecil mencoba mengejarnya. Di tengah pengejaran, banyak petugas polisi berjatuhan. Dan sosok itu sempat mengatakan akan menyerang orang-orang terdekatnya Cecil. Oh, you've only got yourself to blame for that innocent young. Kemudian Cecil langsung menghubungi James untuk mengecek keselamatan putrinya. Listen to me. Sydney's life is in danger. Where are you right now? Setibanya James di rumah, Sydney sudah dalam posisi tercekik oleh sosok itu. Dan setelahnya menyerang James hingga tak berdaya. Sid, you okay? Sid. Kemudian Cecil datang dan menembak sosok itu dengan senjata yang telah ia curi dari polisi. Namun pada saat Cecil membuka kostum sosok itu, ternyata Tom yang dibalik kostum tersebut. Di sisi lain, Adrian ditemukan polisi terikat di rumahnya dan mengaku ditahan oleh Tom. Show me your hands! Our tactical team. Setelahnya Cecil menjelaskan kepada James bahwa dalang dibalik semua adalah Adrian, meskipun James tidak sependapat. If he faked his own death, he could fake his own kid. And let me do my job. He makes me feel like I'm the crazy one. Untuk membuat Adrian mengakui perbuatannya, Cecil setuju untuk berhubungan kembali dengan Adrian. You look amazing. Pada saat makan malam berdua, mereka berbincang-bincang. Kemudian Cecil menyuruh Adrian untuk jujur apa yang telah dia perbuat. You to admit everything. Namun Adrian meyakinkan Cecil bahwa dia bukan pelakunya. It wasn't me. Cecil kemudian pergi ke kamar mandi. Tiba-tiba Adrian menyayat lehernya sendiri menggunakan pisau. Setelah selesai kembali dari kamar mandi, Cecil berteriak dan kemudian menelepon polisi dengan panik. Namun itu hanyalah sandiwara Cecil. It's 3-3. Surprise. James yang memantau kejadian itu lewat radio segera menemui Cecil. James kemudian mengetahui bahwa Cecil lah yang membunuh Adrian menggunakan kostum transparan milik Adrian. He cut his own throat. You heard it, right? It sounded a lot like he killed himself. Namun James memutuskan untuk melepaskan Cecil. Film pun bubar. Film ini secara keseluruhan sangat bagus dan ada plot twist-nya. Untuk penjelasan di ending film ini yaitu Cecil sudah mengetahui Adrian adalah pelakunya meskipun Adrian tidak mengakuinya. Namun di saat Adrian mengatakan surprise kepada Cecil, Cecil langsung sadar dan pada saat ke kamar mandi, Cecil menyelinap masuk di ruang ganti dan mengambil kostum yang telah ia siapkan, lalu membunuh Adrian. Itulah kira-kira. Oke, saya Nugi, sampai jumpa di video berikutnya. TP Bacem Kembus Kodok, Mak Yus.